Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok presentasikan dengan judul kami yaitu analisis pemanfaatan cloud computing sebagai software as a service pada penyimpanan data penjualan dan inventory produk di toko online premium in-store. Kelompok kami ada Maharani Putri, Elinka Safina, Era Siti Sastra, Rio Mutia, Emma Mustian, Muhammad Yuri Sri Rizki, dan Nanti. Pada bab 1 ada pendahuluan. Tebak masalah kami adalah pengguna dan mengalami kesulitan dalam manajemen data penjualan dan inventory secara ulang. Menyebabkan kerumitan dalam pelacakan inventory dan analisis data penjualan. Solusi yang diusulkan adalah penggunaan cloud computing sebagai software as a service dalam penyimpanan data penjualan dan inventory planning. Dengan memanfaatkan teknologi cloud computing, komponen ini dapat mengakses data secara real time dan berbagai lokasi dan perangkat yang terhubung ke internet, meningkatnya efisiensi dan mengurangi biaya investasi serta pemeliharaan sistem. Harapannya, pengembangan ini dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi operasional, dan kemampuan penguasaan administrasi. Waktu bagi toko tersebut sehingga tetap efektif di pasar. Baik, untuk rumusan masalahnya sendiri ada. Pertama, bagaimana efektivitas pemanfaatan sebagai software as a service dalam data penjualan dan inventory kinerja toko online premium export. Kedua, ada bagaimana proses migrasi dari sistem penyimpanan data tradisional ke sistem computing sebagai software as a service dapat dilakukan dengan efisien dan efektif. Dan ketiga, apakah cloud computing sebagai software as a service dapat meningkatkan skalabilitas dan aksesibilitas data penjualan dan inventory produk di toko online premium. Tujuan penelitiannya mengetahui pemanfaatan cloud computing sebagai software as a service dalam penyimpanan data penjualan dan inventory meningkatkan kinerja online premium store, kedua mengetahui prosedur migrasi data dari sistem penyimpanan tradisional ke sistem berbasis cloud computing sebagai software as a service dapat dilakukan dengan efisien dan efektif. Yang ketiga, mengetahui penggunaan cloud computing dapat meningkatkan skalabilitas dan aksesibilitas untuk penjualan dan inventory produk di toko online premium store. Kemudian ada batasan masalah, yaitu penggunaan cloud computing sebagai software as a service untuk penyimpanan data, penjualan, dan inventory produk di toko online premium store. Yang kedua, perbandingan efektivitas penggunaan cloud computing dengan sistem penyimpanan data tradisional. Yang ketiga, analisis terhadap proses migrasi dari sistem penyimpanan data tradisional ke solusi cloud computing sebagai software as a service. Kemudian manfaat penelitian. Penggunaan cloud computing memungkinkan akses data dari berbagai lokasi dari perangkat yang terhubung ke internet. Implementasi sistem penyimpanan data berbasis cloud computing akan mengurangi kerumitan dalam pelacakan inventory dan mempercepat proses analisis data penjualan. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada bab 2 yaitu landasan teori. Di sini cloud computing dinamakan cloud computing karena informasi yang diakses secara remote atau awan ke ruang virtual. Perusahaan-perusahaan menyediakan layanan cloud memungkinkan para penggunanya menyimpan file dan aplikasi dari server jarak jauh. Mereka juga mengakses asalkan dan sambungan internet. Ini berarti seorang pengguna tidak perlu berada di tempat tertentu untuk mendapatkan akses filenya. Cloud computing bisa bersifat publik atau private. Public cloud menyediakan layanan secara publik di internet, sementara di sisi lain, private cloud hanya menyediakan layanan ke orang-orang tertentu. Juga ada opsi hybrid yang mengombinasikan baik public cloud maupun private cloud. Selanjutnya di sini ada software as a service, merupakan layanan dalam cloud computing yang memungkinkan pelanggan untuk menggunakan perangkat lunak yang disediakan oleh penyedia cloud tanpa harus memikirkan bagaimana perangkat lunak tersebut dijalankan atau dikelola. Contoh layanan SaaS mencakup produk-produk seperti Office 365, Google Docs, dan Adobe Creative Cloud untuk produktivitas, Gmail, Yahoo Mail, dan Live Mail untuk layanan email, serta Facebook, Twitter, dan Digit untuk jejaring sosial. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Yusril.
untuk manajemen data penjualan dan inventory. Penerapan cloud computing dalam manajemen data dan inventory memberikan kemudahan bagi toko online dalam mengelola dan mencatat arus inventory. Dengan menggunakan layanan cloud computing, Premium In-Store dapat menyimpan data inventory tanpa khawatir tentang batasan kapasitas penyimpanan, karena infrastruktur cloud computing dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, aksesibilitas yang diberikan oleh cloud computing memungkinkan staf untuk mengakses sistem manajemen inventory dari mana saja dan kapan saja melalui internet. Selain itu, keamanan data juga menjadi prioritas dalam penggunaan cloud computing. Dengan adanya fitur keamanan seperti enkripsi data dan manajemen akses yang kuat, yang membantu melindungi data inventory dari ancaman keamanan. Kemudian bab 3 yaitu metode dan pembahasan. Metode penelitian yang pertama, pada analisis pemanfaatan cloud computing sebagai software as a service pada penyimpanan data penjualan dan inventory produk di toko online premium store didapatkan model flowchart seperti pada gambar berikut, yaitu pertama mulai, kemudian perumusan masalah, kemudian studi literatur, pengumpulan data, implementasi, dan yang terakhir selesai. Kemudian penjabaran metode penelitian. Yang pertama, perumusan masalah. Pada tahap ini menentukan masalah yang akan dibahas menggunakan penyimpanan data dengan cloud computing sebagai layanan software as a service. Berdasarkan hasil analisis dan survei toko online premium store, didapatkan sebuah masalah penyimpanan data penjualan dan inventory produk yang kurang efisien. Masalah ini dapat diatasi dengan sebuah pengembangan sistem penyimpanan data penjualan dan inventory produk berbasis cloud computing sebagai software as a service. Yang kedua yaitu studi literatur. Pada tahap ini, teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan penyimpanan data berbasis cloud computing sebagai layanan software as a service di toko online premium store. Next. Yang ketiga yaitu pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data penjualan dan inventory yang didapatkan dari toko online premium store. Data yang didapatkan berupa data penjualan yang terdiri dari atribut nama barang, jenis paket, durasi, dan harga jual. Dataset yang terkumpul akan diolah menggunakan layanan cloud computing. Next. Kemudian yang terakhir, implementasi. Pada tahap ini dilakukan pengimplementasian software cloud computing pada dataset yang sudah diperoleh pada tahap sebelumnya. Pengolahan data dilakukan menggunakan platform Upset sebagai penginputan dataset yang kemudian akan diintegrasikan secara real-time ke platform spreadsheet. Selanjutnya bab 4 yaitu hasil dan analisis. Yang pertama, penerapan AppSheet. Pada tahap ini, diterapkan platform AppSheet sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen data penjualan dan inventory produk di toko online Premium Mint Store. Dengan memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan oleh AppSheet, kami mengintegrasikan aplikasi dengan spreadsheet yang telah digunakan sebelumnya, memungkinkan kami untuk mengotomatiskan proses pencatatan data dan memperbarui inventory secara real-time. Penggunaan AppSheet ini telah membawa perubahan signifikan dalam efisiensi operasional toko online Premium In-Store. Proses pencatatan penjualan yang sebelumnya memakan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan, kini menjadi lebih cepat dan akurat. Selain itu, kemampuan untuk melihat dan memperbarui inventory secara langsung dari device apapun melalui aplikasi telah mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengelola produk. Berikut beberapa dokumentasi dari penerapan AppSheet. Yang pertama, ada gambar dari operasi pencatatan inventory dengan memilih jenis dan quality produk, kemudian di bawahnya data disimpan ke dalam spreadsheet yang terhubung. Next. Kemudian analisis datanya dengan data yang terkumpul melalui AppSheet, kami dapat melakukan analisis yang lebih mendalam tentang kinerja penjualan dan manajemen inventory. Melalui analisis ini, kami dapat melacak tren penjualan produk dari waktu ke waktu, mengidentifikasi produk-produk yang paling laris, dan merencanakan strategi persediaan berdasarkan permintaan pelanggan. Dengan memahami pola penjualan dan permintaan pelanggan, kami dapat mengambil keputusan yang lebih terinformasi dalam mengelola stok produk dan mengoptimalkan operasi toko online Premium In Store.
Analisis data ini memberikan wawasan yang berharga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis kami. Kemudian, adapun perbandingan AppSheet dengan solusi konvensional, AppSheet menyediakan solusi yang lebih maju dan terintegrasi dibandingkan dengan solusi konvensional seperti pencatatan pada buku atau penggunaan sheet seperti Microsoft Excel. Dengan penggunaan aplikasi AppSheet, proses pencatatan data menjadi lebih otomatis dan terotomatisasi secara penuh, mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, AppSheet berbasis cloud yang memungkinkan kolaborasi real-time di antara pengguna dari berbagai lokasi dengan sinkronisasi data otomatis. Kemudian, kemampuan ini jauh melampaui keterbatasan aksesibilitas dan kolaborasi yang terkait dengan pencatatan pada buku atau spreadsheet. Dalam hal skalabilitas, AppSheet juga unggul dengan kemampuannya untuk menangani jumlah data besar dan kompleksitas tinggi, memungkinkan pertumbuhan bisnis yang lebih mudah dan adaptasi terhadap perubahan yang cepat. Selain itu, AppSheet juga memiliki kemampuan integrasi yang lebih baik dengan sistem lain, memungkinkan aplikasi untuk terhubung dengan sumber daya data eksternal dan sistem manajemen lainnya untuk analisis data yang lebih mendalam dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan demikian, AppSheet memberikan solusi yang lebih holistik dan canggih untuk manajemen data dalam konteks modern bisnis. Kesimpulan dari atas perbandingan antara AppSheet dengan solusi konvensional menunjukkan bahwa AppSheet menyediakan solusi yang lebih maju dan terintegrasi dibandingkan dengan pencatatan manual atau pencatatan spreadsheet seperti Microsoft Excel. AppSheet menawarkan proses pencatatan data yang mengotomatiskan proses pencatatan data dan memperbarui inventory secara real-time. Dengan demikian, pengembangan sistem penyimpanan data penjualan dan inventory produk berbasis cloud computing sebagai software as a service telah membawa manfaat yang signifikan bagi efisiensi, produktivitas, dan kemampuan pengambilan keputusan toko online premium store. Hal ini menegaskan pentingnya teknologi inovatif dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis di era digital saat ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengaplikasian dari AppSheet, yang mana AppSheet sendiri merupakan software yang memanfaatkan teknologi basis data untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola data yang terhubung dengan spreadsheet. Pertama, di spreadsheet sendiri terdapat input penjualan yang mencatat transaksi ataupun hasil dari transaksi yang sudah dijalankan. Lalu kita lihat di AppSheet-nya, di sini kita bisa memasukkan data sesuai dengan input penjualan. Nah, di sini ada berbagai macam listnya dari like mau 1 bulan, share 2 bulan, dan seterusnya. Semisal di sini kita memilih Disney, share 40. Nah, maka di sini akan langsung tertera nama barangnya Disney, lalu jenis paketnya share 4U, durasinya 1 bulan. Di sini kita tinggal memasukkan jumlahnya. Misal di sini kita ingin memasukkan jumlahnya itu sebanyak 2. Maka harga satuannya itu sebesar 50.000 dan totalnya menjadi 100.000. Di sini langsung saja kita klik save. Dan kita cek di spreadsheet, maka datanya akan muncul sebagai berikut. Di sini kita juga bisa melakukan pengeditan terhadap data yang telah kita masukkan tadi. Sebenarnya di sini kita ingin mengubah jumlahnya atau kuantitinya menjadi 4. Lalu kita klik save. Dan kita cek kembali. Dan datanya telah berubah menjadi 200.000 sesuai dengan perubahan yang telah kita lakukan. Di sini kita juga bisa menghapus data yang telah kita masukkan jika memang ada kesalahan ataupun error input dari pengguna. Di sini bisa kita delete, lalu kita delete lagi. Nah, bisa dilihat 2 data di bawahnya telah terhapus. Mungkin sekian penjelasan terkait pengaplikasian dari AppSheet itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.